Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai cara mudah menentukan inverse fungsi. Apabila ada himpunan A yang beranggotakan X, kemudian himpunan B beranggotakan Y, fungsi f memetakan X ke Y. Dapat dituliskan bahwasanya fx itu sama dengan y, sehingga di sini y itu sama dengan fx. Inverse dari fungsi f atau kebalikan dari fungsi f itu akan memetakan dari y ke x, dilambangkan dengan f pangkat min 1. Ini dibaca inverse dari fungsi f. Inverse dari fungsi f memetakan y ke x, dapat dituliskan dengan f inverse y sama dengan x. Jadi x ini sama dengan f inverse y. Ini kita tuliskan di sini. Nah, yang perlu diingat bahwasanya di sini fx itu sama dengan y dan f inverse y itu sama dengan x. Ini nanti yang akan kita pakai untuk hitung-hitungan inverse fungsi. Selanjutnya apa yang kita peroleh tadi akan kita gunakan untuk menentukan inverse dari fungsi linear, yaitu rumus umumnya fx sama dengan ax ditambah b dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kita ingat tadi bahwasanya fx itu sama dengan y dan f inverse y itu sama dengan x. Kalau kita mau mencari inverse dari fungsi linear, kita tulis terlebih dahulu fungsi linearnya, kemudian ini fx-nya kita ganti dengan y. Jadi y sama dengan ax ditambah b. Berikutnya kita pindahkan ruas kanan ke kiri, dan yang kiri ini kita pindah ke kanan. Jadi ini menjadi ax ditambah b sama dengan y. Selanjutnya kita sisakan di ruas kiri itu hanya x saja, maka plus b dan a-nya ini harus kita pindahkan ke kanan. Yang dipindah terlebih dahulu adalah plus b-nya ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara plus b ini dikurangi dengan b, sehingga ruas kiri hanya tinggal ax saja. Karena ini tadi dikurangi dengan b, maka yang kanan juga harus dikurangi dengan b. Atau ini kalau di kiri plus b, dipindah ke ruas kanan menjadi min b. Berikutnya a kali x, agar di ruas kiri tinggal hanya x saja, a-nya dipindah ke kanan. Karena ini perkalian, maka ke kanan menjadi pembagian, sehingga x-nya sama dengan y dikurangi b dibagi dengan a. Selanjutnya kita ganti x ini dengan f inverse y. F inverse y akan sama dengan y dikurangi b dibagi a. Kalau kita mau mencari f inverse x-nya, maka f inverse x-nya akan sama dengan ini x-nya, y-nya diganti x ya, berarti ini y juga diganti x. X min b per a. Kita lihat dan kita cermati di sini, bila fx-nya sama dengan ax ditambah b, maka nanti ternyata kita lihat ya, ini x min b per a. Kita tuliskan di sini. Nah, x min b ini dari mana? Ternyata x min b ini adalah dari ini. X ditambah b, tandanya yang tengah ini berubah dari plus menjadi min. Jadi yang tengah ini berubah tanda, kemudian dibagi dengan konstanta dari x-nya, yaitu di sini a. Gampang ya? Oke. Coba kita cari sekarang apabila ada fx itu sama dengan 3x ditambah 5. Bagaimana inverse-nya? Iya, inverse-nya adalah yang ini, x plus 5 ini dituliskan dengan cara tanda yang di tengah ini dirubah ya. Kalau plus berarti menjadi min. Jadi x min 5 dibagi 3. Mudah ya? Berikutnya, bila ada fx sama dengan 2x min 7, bagaimana inverse-nya? Kita lihat di sini. Ini x
min 7. Berarti nanti berubah menjadi X plus 7 dibagi 2. Selanjutnya, bila ada fungsi fx sama dengan min 4x dikurangi 9, maka inverse dari fungsi f-nya itu adalah, kita lihat ini, x dikurangi 9. Maka akan menjadi x ditambah 9 dibagi min 4. Cukup mudah sekali ya. Selanjutnya, bila fx sama dengan 5 dikurangi 6x, bagaimana? Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk ax ditambah b. Jadi, yang ada x-nya ini kita pindahkan ke kiri, dan yang konstanta bilangan ini kita pindahkan ke kanan. Jadi, ini dibawa ke bentuk min 6x ditambah 5. Min 6x-nya ini dipindah ke depan, dan plus 5-nya dipindah ke belakang. Sehingga ini A-nya itu min 6 dan B-nya itu adalah 5. Selanjutnya kita bisa pakai rumus ini. Maka di sini F inverse X-nya akan sama dengan, kita lihat ini ya, X ditambah 5, berarti nanti menjadi X dikurangi 5 dibagi min 6. Selanjutnya kita akan mencari inverse dari fungsi rasional fx sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d. Dengan penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Ingat tadi bahwasanya fx itu sama dengan y dan f inverse y itu sama dengan x. Kita tulis terlebih dahulu fungsi rasionalnya. Jadi di sini fx sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d. Fx-nya kita ganti terlebih dahulu dengan y. Jadi ini y sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d. Y itu adalah y per 1. Kemudian ini dikali silang, maka 1 dikalikan ax ditambah b itu adalah sama dengan ini dikali silang ya. Jadi y kali cx ditambah d. Selanjutnya ini dikalikan berarti sama dengan ax ditambah b ya. Kemudian ini dikalikan menjadi cxy. Kemudian y dikalikan dengan d itu adalah ditambah dy. Selanjutnya yang ada x-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi ini ada x-nya, cxy ini kita pindah ke kiri. Kalau dipindahkan ini plus menjadi min ya. Kemudian nanti plus b-nya dipindah ke kanan. Jadi ini ax, ini dipindah ke kiri jadi min cxy sama dengan dy. Ini plus b-nya dipindah ke kanan jadi min b. Ini kita tulis terlebih dahulu di sini. Ini kelanjutan dari ini ya. Selanjutnya, X-nya ini kita keluarkan. Kalau dikeluarkan, berarti di sini tinggal A saja ya, karena X-nya sudah dikeluarkan. Kemudian yang di sini karena X-nya sudah dikeluarkan, tinggal CY. Yang kanan tetap. Selanjutnya, X tinggal di ruas kiri, sedangkan yang lain dipindah ke ruas kanan. Jadi ini X sama dengan dy min b dibagi, ini dipindah ke kanan, jadi karena ini perkalian maka menjadi pembagian ya, jadi a dikurangi cy. X-nya ini kita ganti dengan f inverse y, ini tetap ya. Dikarenakan kita akan mencari f inverse x, maka y-nya ini dirubah ke x ya, sehingga yang kanan ini yang ada y-nya juga diganti dengan x, jadi menjadi dx min b per a min cx. Ini bisa dituliskan menjadi min cx-nya ini ditaruh di depan, a-nya ditaruh di belakang, jadi dx min b per min cx ditambah a. Atau bisa juga dituliskan ini atas dikalikan min 1, yang bawah dikalikan min 1, sehingga menjadi ini.
plus dx menjadi min dx, min b menjadi plus b, min cx menjadi plus cx, plus a menjadi. Jadi yang perlu diingat yaitu apabila fx-nya sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka untuk mencari f inverse x-nya yaitu a dan d-nya ditukar tempat dan berganti tanda, sehingga ini nanti plus d ke sini menjadi min d. Kemudian ini tetap ya x ditambah b-nya kita tuliskan. Setelah itu cx kita tulis. Nah, di sini a-nya pindah ke bawah, yang tadinya plus menjadi min. Contoh sekarang, bila fx-nya sama dengan 7x dikurangi 6 dibagi 5x dikurangi 4, maka nanti yang dipindah tempatnya adalah 7 dan min 4 ini ditukar tempat dan berganti tanda. Jadi f inverse x-nya nanti adalah min 4 ini menjadi plus 4, kemudian x dikurangi 6 ini tetap. Setelah itu 5x ini dituliskan di sini, kemudian plus 7-nya ini dipindah ke bawah, jadi di sini nanti menjadi min 7. Berikutnya, bila fx-nya sama dengan min 9x dikurangi 3 dibagi min 7x ditambah 5, maka f inverse x-nya itu nanti akan sama dengan min 9, ini pindah ke bawah, plus 5 ini pindah ke atas, jadi ini menjadi min 5, kemudian x min 3-nya tetap. Setelah itu min 7x-nya tetap, kemudian di sini min 9-nya berubah menjadi plus 9. Jadi ini plus 5-nya menjadi min 5 di sini, kemudian min 9-nya menjadi di sini plus 9. Berikutnya ada contoh soal seperti ini. Ini adalah soal pilihan ganda ya. Maka caranya adalah kita tulis terlebih dahulu fx-nya, yaitu 2x min 1 dibagi 3x plus 4. Nah, di sini a-nya adalah 2, a itu yang ada x-nya di atas ya. Kemudian d-nya itu adalah yang di penyebut yang tidak ada x-nya. Sehingga kita tinggal menukar tempat dan mengganti tandanya. Jadi plus 4-nya menjadi di sini. Sama dengan plus 4-nya ini menjadi min 4x min 1, kemudian ini 3x, setelah itu ini plus 2-nya ini ke bawah menjadi min 2. Tapi di sini jawabannya tidak ada, maka ini perlu kita rubah. F inverse x-nya itu akan sama dengan min 4x min 1 ini dikalikan min 1, kemudian 3x min 2 ini juga dikalikan min 1. Kalau ini dikalikan min 1 per min 1, maka nilainya akan tetap. Sehingga ini min 4x menjadi plus 4x, min 1 menjadi plus 1, kemudian 3x menjadi min 3x, min 2-nya menjadi plus 2. Di sini pun ternyata belum ada jawabannya. Yang ada adalah ini. Jadi ini bisa dirubah menjadi yang atasnya tetap 4x plus 1. Nah, di sini min 3x-nya dipindah ke kanan, kemudian plus 2-nya dipindah ke kiri. Baru ini jawabannya ada, yaitu yang mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah C. Selanjutnya ada contoh seperti ini. Fx-nya sama dengan 3x min 4 per 5 min 2x. Ini belum bisa kita cari inverse-nya langsung. Yang ada x-nya min 2x ini kita pindahkan ke kiri dan plus 5-nya dipindahkan ke kanan. Jadi akan sama dengan yang atas ini tetap 3x min 4, yang bawah ini min 2x-nya dipindah ke kiri, plus 5-nya dipindah ke kanan. Baru kita tahu A-nya adalah 3 yang di pembilang gandengan dengan X, sedangkan D-nya itu adalah di penyebut yang tidak ada X-nya. Jadi ini kita tukar tempat ya. Jadi F inverse X-nya akan sama dengan plus 5 ini menjadi min 5,
X min 4, kemudian ini min 2X nya tetap, kemudian plus 3 nya ini menjadi min 3. Selanjutnya kita tidak diminta untuk mencari F inverse X nya, tapi kita diminta mencari F inverse X min 1. Jadi X nya diganti dengan X min 1. Kalau ini X nya diganti dengan X min 1, maka X nya ini juga harus diganti dengan X min 1, sehingga menjadi min 5 dikalikan X min 1 min 4. Yang bawah min 2, X nya diganti dengan X min 1 dikurangi 3. Maka akan sama dengan min 5 dikali X itu min 5X, min 5 dikali min 1 itu plus 5, ini min 4. Min 2X, kemudian ini min 2 dikali min 1 itu plus 2, kemudian ini min 3. Sehingga di sini sama dengan min 5X ditambah 1, kemudian ini min 2X dikurangi 1. Jawaban ini tidak ada, maka ini harus dikalikan min 1 per min 1, sehingga menjadi min 5X menjadi plus 5X, plus 1 itu menjadi min 1, min 2X itu menjadi 2X, min 1 ganti tanda menjadi plus 1. Baru di sini jawabannya ada, yaitu mana? 5X min 1 plus 2X plus 1. Jawabannya adalah C. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.